Jumpa lagi dengan saya, Begawan Ciptaning Mintaraga. Nah, sebelum kita membahas keris, ada salah satu teman yang bertanya, bagaimana bisa mendapatkan inspirasi mendesain keris-keris gitu ya. Saya bilang sebetulnya keris-keris ini saya terinspirasi dari lagu-lagunya Ebith G. Ade. Dan lagu yang paling saya suka dari Ebith G. Ade adalah Rindu Kehadiranmu. Jadi sekilas lagunya begini. Betapapun jauhnya aku mengembara, tak dapat ku lepaskan. Suaramu berbisik lewat kedalaman jiwa. Dan seterusnya. Jadi saya kurang bisa menyanyi. Nanti bisa diteruskan oleh teman-teman yang ahli dalam menyanyikan lagu-lagu Ega. Ya, terima kasih untuk Sobat Ega Malang dan Sobat Ega dimanapun berada. Salam. Nah, kita kembali ke keris. Yang kita bahas kali ini adalah Sang Naga Nembur-Nawa. Apa sih Naga Nembur-Nawa itu? Jadi ini berkaitan dengan cerita Dewa Ruci ya. Dewa Ruci itu adalah Bima. Bima pada saat bergulat di laut ya, di samudra, itu kan sempat dibelit oleh seekor naga. Naganya ini bernama Naga Nembur-Nawa. Jadi sebetulnya keris ini hasil diskusi dengan salah satu teman ya, rekan kerja saya, namanya Pak A.E. Supriyatno di Sleman, Yogyakarta. Salam rahayu Pak Yatno. Jadi saya diskusi intens dengan Pak Yatno. Nah, Pak Yatno ini memang seorang pelaut yang seringkali berlayar ke berbagai pulau ya. Beberapa pulau sudah ditaklukkan oleh Pak Yatno ini. Nah, beliau ini ternyata karena sangat gemar terhadap samudera, berkeinginan untuk memiliki keris tentang kisah Dewa Ruci. Tapi tidak ingin dari sisi Bimanya gitu ya. Tapi saya ingin naganya gitu. Naganya. Oke, naganya berarti Naga Nembur-Nawa. Kalau saya buat Naga Nembur-Nawa ini di atas samudra, kira-kira bagaimana Pak Yatno? Saya tanya begitu. Nggak apa-apa Mas, coba sih digambarkan gimana. Begitu sudah selesai digambar, saya sampaikan modelnya seperti ini Pak. Wah, oke, saya setuju. Jadi saya buat keris itu lok 9 ya, dengan dapur carita. Naga Nembur-Nawa ini berenang membelah samudra. Dan pamor yang kita pilih adalah pendaringan kebak. Ini kita buat sekitar tahun 2015. Ini rangkanya adalah seserengatan gaya Bali dengan bahan kayu eboni. Merangginya adalah bentuk jerut dari batuan. Nah, cerita tentang Naga Nembur-Nawa ini teman-teman pasti sudah paham ya. Ini bermula dari Resi Durna ketika memerintahkan Bima untuk mencari Tirta Parwita atau air kehidupan, dicari kemana-mana termasuk ke dasar samudra ya. Nah, sehingga menjadi cerita Dewa Ruci. Nah, di Bali cerita Dewa Ruci ini sudah divisualisasikan dalam bentuk patung Dewa Ruci di Simpang Siur ya, itu di perbatasan antara Badung sama Denpasar ya. Di sana ada patung Bima ya, sekarang di bawahnya ada underpass. Nah, disitulah cerita Bima. Kemudian kalau di Bali visualisasinya Dewa Rucinya itu adalah Sang Hyang Aditya. Nah, kalau di Jawa bentuk Dewa Rucinya itu adalah Bima sendiri tapi dalam wujud yang lebih kecil gitu ya. Nah, kemudian filosofi Bima ini adalah sosok yang taat kepada sang guru. Kemudian Bima ini adalah sosok yang patuh, kemudian tidak pernah membantah apapun yang disampaikan oleh gurunya,
akan dilaksanakan dengan sepenuh hati. Hormat kepada guru luar biasa, dan Bima ini digambarkan bisa melihat dirinya. Jadi melihat dirinya ini kalau dalam filosofi Jawa, sapa sing iso ndelok awake dhewe iku iso ndelok Gustine. Jadi siapa yang bisa melihat dirinya itu akan bisa melihat Tuhannya. Jadi filosofinya itu kalau kita itu bisa tahu diri kita, jadi sangkan parane dumadi, maka kita akan ingat bahwa kita berasal dari mana, dari Tuhan. Tuhan menciptakan kita. Jadi kita jangan lupa bahwa Tuhan itu selalu bersama kita, selalu menyertai kita, dan dekat sekali dengan kita. Kadang-kadang kita yang justru menjauh dari Tuhan, kemudian malah menyalahkan Tuhan, kenapa Tuhan menjauh dari saya, padahal tidak. Kita lah yang menjauh dari Tuhan. Dan semoga dari kisah Dewa Ruci ini manusia selalu dekat kepada Tuhan, dan kepada Tuhanlah kita mengabdi. Dan kembali ke lagu tadi, bahwa saya selalu rindu kehadiranmu, oh Tuhan. Terima kasih. Rahayu.